Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. National leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, Pada sore harinya, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Jadi, saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah berkumpul di sini. Karena tujuan kita di sini adalah untuk melaksanakan rencana kita menuju ke kemerdekaan Indonesia. Jepang masih menguasai wilayah Indonesia, karena kita masih tidak ada Jepang. Jadi, saudara-saudara, bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dapat kabar juga bahwasanya negara Jepang telah menyerang pada sekutu dan karena Nusantara kita telah terjadi kekosongan kekuasaannya. Sungguh kabar gembira yang Anda sampaikan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas, Jepang tidak lagi berkuasa di tanah kita karena Jepang telah menyerang pada sekutu, sedangkan sekutu belum berkuasa di tanah kita. Kalau begitu, baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kita kalau meminta tolong kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan ide itu. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti ini? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang, kita tidak ingin campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Ya, karena kemerdekaan itu kita lah sendiri yang menyusunnya. Tepat sekali. Kalau begitu, kita semua akan pergi ke kediaman Soekarno. Saya dan kelompok pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Soekarni, Sultan Syahrir, Bikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal yang ingin kami tanyakan padanya. Oh iya, silakan masuk. Pak Mas, ada yang datang mencari. Bagi siapa Ibu? Para pemuda mencari, katanya ada yang ingin dibicarakan. Baiklah, saya mungkin mereka ya. Baiklah, silakan duduk. Saya dengar ada yang ingin dibicarakan. Kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan di tanah Nusantara kita. Kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, saya persilakan setelah mendengar kepada PPKI. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini sudah waktu yang paling tepat untuk memproklamasi kemerdekaan kita. Apakah kalian tidak mikir bahaya yang kita dapatkan kalau misalnya kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang otomatis akan menyerang kita. Justru saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Nusantara. Jadi buat apa kita menyiapkan kesempatan ini? Nanti saja, setelah ini kita akan bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melakukan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut bahwa Jepang mengetahui rencana kita untuk nanti menghalangi kemerdekaan Indonesia. Tapi PPKI adalah satu-satunya cara untuk kita memerdekakan Indonesia.
tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan orang Batu. Nah, begitu kami pamit undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, kelima orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan agar mempersiapkan kemerdekaan yang matang. Jika tidak, bagaimana kalau semua berantakan? Baiklah, Bu, berarti semua kita sepakat. Baiklah, Bu, kita sepakat. Meski berhati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nah, terus bagaimana nih? Jadi apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua tidak mau mengikuti keinginan kita. Bagaimana kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar tidak terpengaruh oleh negara Jepang? Tapi kemana ya kira-kira? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Nah, ide bagus. Saya setuju. Bagaimana kalian? Setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta, Karno, apa tuh dan kalian membawa kami produksi? Maaf atas kerancangan kami, Bung, tapi ini sudah kesamaran kalian berdua. Kami di sini ingin membicarakan kembali tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PTKI? Kemerdekaan itu kan buatan Jepang. Kami tidak mau proklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan urusan campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Tapi, bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Selama kita harus menunggu janji dari Jepang. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga demi rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu di negara mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudaraku, mari kita selesaikan dengan kepala dingin. Bung Saleh tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Latif tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta tolong ikutin saya. Kami memang belum bisa mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita akan bisa memanfaatkan situasi ini sepatah tidak datang 2 kali, Bung. Tapi, apakah kita bisa melakukan semuanya? Asalkan kita berusaha bersama kita, pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya campur tangan Jepang. Tunggu, di mana kacamataku? Ini dia, Bung.
Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu bagaimana kita akan melakukannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Suebarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Jadi, bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana kita pergi ke rumah Laksana Maeda? Dia seorang perwira militer tinggi dan keamanannya juga terjaga. Dan dia seorang Jepang yang mendukung kepentingan Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan dulu. Selamat malam, ada apa Bu? Maaf mengganggu waktu istirahat Anda. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari, Bu. Apa benar begitu? Tentu. Jika begitu silakan masuk. Sebenarnya saya turut gembira sahabat. Silakan menggunakan alat yang telah digunakan. Apakah ada tas Laksamana? Bagaimana dengan yang memberi tanda tangan pada proklamasi ini? PKI adalah buatan Jepang. Kita semua sudah sepakat tadi. Jika proklamasi ini dilaksanakan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Bagaimana pendapat kalian tentang pernyataan ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir di sini, seperti Amerika yang menandatangani deklarasi mereka? Jangan, kita harus berbeda dari bangsa lain, Bu. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, jadi ini semua bakal sama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Saya mengusulkan bagaimana jika yang menandatangani teks ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Usulan bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Boleh. Baiklah, tolong selanjutnya anda ketik proklamasi ini ya. Baik, Bu. Apakah ada mesin ketik? Oh, ada. Silakan ikut saya. Alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa seperti ini. Ya, terima kasihlah kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan masa ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya karyanya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, lupa. Bagaimana kalau itu yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu hanya punya kamera dan putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Enggak apa-apa. Kalau begitu buat saja bendera sederhana. Jadi kita punya niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide bagaimana jika benderanya kita namakan Pusaka Merah Putih? Baiklah, kita akan
mengibarkan benderanya Pusaka Merah Putih. Ya sudah kalau begitu, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan untuk komisi besok. Baik, Bu. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik Bung, kami akan mengibarkan bendera ini. akan hilang dari kalbu. Baiklah, kerjakan. Siap, Bu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 engkau ku bangga. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Masih ada setitik harapan, mimpi yang kita jaga. Masih ada cita-cita yang bisa kita bagikan. Merah darahku adalah ungkapan bahwa semangat yang berkobar tidak akan padam hingga tetesan darah terakhir. Dan putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak menuju sebuah tujuan untuk terciptanya sebuah kemerdekaan.